Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas sebuah laptop gaming yang menggunakan RTX 30 series lagi nih. Kali ini yang kedatangan di gua dari MSI yaitu adalah GP66 Leopard 10UE486ID. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kalau kita ngomongin soal desain, mungkin gua bisa sebut ini adalah desain laptop MSI yang gua suka banget. MSI emang udah mengadopsi desain yang kalem, nggak perlu terlalu meng-highlight logo sendiri dan terasa hitam pekat aja gitu. Tapi bukan cuma soal gaya warnanya aja. Secara penampilan ini laptop kelihatan gagah. Hinge-nya juga kali ini nampak berbeda ya dari laptop MSI lainnya. Laptop ini juga solid banget bahannya, keras banget materialnya. Emang ngebikin laptop ini jadi agak berat, tapi kalau tujuannya agar build quality lebih solid, kenapa enggak? Selama bisa kompromi dengan dimensinya. Dimensi ada di angka 35,8 x 26,7 x 2,34 cm dengan berat 2,38 kg. Lalu selanjutnya di bagian keyboard dan touchpadnya. Keyboard ini licensed by SteelSeries dan emang ini salah satu keyboard laptop terbaik sih. Travel distance asik, ada RGB per key juga. Kalau misalkan kalian ingin lebih kelihatan kalem lagi, bisa di set ke satu warna putih aja biar kelihatan lebih kalem gitu. Touchpadnya nggak terlalu lebar, ini kalau touchpadnya lebar sih udah berasa kayak seri Prestige dari MSI juga. Lalu untuk I/O-nya, kalau misalkan kita bicara soal speed di bagian I/O, Intel memang masih juaranya lah untuk saat ini. Posisinya untuk laptop ini juga asik karena semua kabel besar ada di bagian belakang. Sebetulnya lebih asik lagi kalau USB di bagian kanan ini pindah ke kiri atau ikut ke belakang juga. USB Type-C di sini belum Thunderbolt karena sepertinya MSI memfokuskan PCIe lane-nya untuk GPU dan NVMe SSD. Untuk layar, laptop ini belum menggunakan panel 240Hz atau 300Hz, tapi masih 144Hz. Gue pribadi jujur aja sangat nggak masalah, karena untuk laptop akan sedikit juga game yang akan menyentuh angka 300 fps, terutama pada game AAA. Kalau menurut kalian gimana? Seberapa penting layar laptop yang 240Hz atau 300Hz untuk laptop gaming? Coba komen aja di bawah. Selanjutnya adalah utilities. Ini utilitiesnya Dragon Center. Software ini cukup umum. Seperti biasa terdapat pengaturan profile power, di mana profile extreme performance akan memberikan extra power limit. Kalau mau adem kalian bisa pakai profile silent. Suhunya akan adem tapi ada performance penalti tentunya. Lalu bagaimana untuk konfigurasi spesifikasi yang digunakan oleh MSI GP66 Leopard ini? Untuk CPU itu menggunakan Core i7-10870H dengan GPU GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, NVMe SSD 512GB, RAM 16GB DDR4 3200 dual channel, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, include dengan Windows 10. Mengenai opsi upgrade-nya, kalian tentu masih bisa mengupgrade laptop ini. RAM-nya masih bisa di-upgrade lagi ke 32GB dual channel. Lalu untuk storage tersedia 2 slot M.2 NVMe, jadi bisa di-upgrade juga yang 512-nya atau tambahin lagi slot yang masih kosong. Oke, mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya, kenapa menggunakan Intel Core generasi ke-10? Sebetulnya ini bukan suatu masalah, karena Core i7-10870H udah menggunakan 8 core 16 thread. MSI juga di sini coba untuk tetap memberikan turbo boost di 5 GHz untuk satu core agar single threaded performance juga lebih kompetitif. Lalu yang menariknya di laptop ini, meski menggunakan Intel Core i7-10870H, chipset yang digunakan itu udah HM470 yang terbaru, dimana chipset ini udah mendukung fitur resizable bar. Dan ini akan berguna untuk next gen GPU seperti RTX 30 series. Seperti yang kita udah sama-sama tahu, resizable bar akan memungkinkan VRAM GPU dapat diakses penuh. Sehingga dalam skenario game tertentu, khususnya yang memakan VRAM cukup besar, performance bisa improve 5-10% dari metode lama yang terlimit di 256MB setiap kali melakukan transfer data. Tergantung skenarionya seperti apa ya. Lalu, apakah RTX 3060 laptop itu kenceng? Perlu diingat bahwa RTX 30 series di laptop itu punya peran yang sangat penting di bagian TGP atau power limitnya. Jadi, meskipun ada laptop gaming yang menggunakan RTX 3070 laptop, belum tentu laptop tersebut performance GPU-nya bakalan kencang. Nah, RTX 3060 yang ada di GP66 Leopard ini diberikan power limit atau TGP di 130 watt. Ini adalah power limit yang sangat besar untuk RTX 3060 laptop, di mana rata-rata vendor memberikan TGP di 85 sampai dengan 100 watt aja. Sebagai pengujian, gue juga akan membandingkan RTX 3060 130 watt ini dengan RTX 3070 versi 85 watt dan 100 watt melalui 3D Mark.
Oke, kalian bisa lihat skor 3D Mark Firestrike ini. RTX 3060 dengan 130 watt bahkan bisa melewati performance dari RTX 3070 85 watt dan cukup imbang dengan RTX 3070 100 watt. Nggak cuma di 3D Mark Firestrike aja, tapi pada TimeSpy juga seperti itu. Ini jelas menandakan bahwa peran power limit pada GPU sangatlah penting. Apabila vendor laptop nggak menyebutkan berapa TGP atau power limitnya, ada baiknya cek review yang ngecek berapa power limit GPU-nya. Nah, itu tadi soal perbedaan antara GPU yang punya TGP tinggi dan juga GPU yang serinya lebih tinggi tapi dikasih TGP yang rendah. Sekarang gue mau bahas mengenai performance CPU-nya sebelum kita masuk ke bagian gaming. Kemampuan dari Core i7-10870H saat dites lewat Cinebench R15 di laptop ini gue bisa bilang kenceng ya. MSI di sini cukup konstan memberikan turbo boost-nya sehingga single core hampir mencapai angka 200. Untuk multicore juga masih dapat skor yang pantas untuk 8 core 16 thread. Kalau misalkan laptop ini mau dipakai untuk ngedit seperti apa, ya tentunya sebenarnya udah lancar-lancar aja karena ini termasuk spesifikasi yang memang cukup high end. Adanya RTX 3060 tentu udah lebih dari cukup apabila kita mau editing video di Adobe Premiere. Playback 4K kualitas full bisa disikat, layer numpuk juga nggak masalah. Ekspor project 4K ini ke 4K juga pada pengujian gua udah sangat kenceng. Selain CPU-nya yang emang udah 8 core 16 thread, nampaknya di sini peran RTX 3060 130 watt juga ada efeknya. Laptopnya spesifikasinya udah cukup high end. Tentu sebagian penggunanya mungkin nggak cuma sekedar untuk ngedit video di Adobe Premiere aja, tapi mungkin ada penggunanya juga yang bakalan ngegunain laptop ini untuk kebutuhan 3D design, seperti Blender misalnya. Pada scene Classroom benchmark, laptop ini mampu menyelesaikan satu frame dalam waktu 2 menit 14 detik menggunakan CUDA Core. Kalau di sini RTX 3070 yang 85 watt lebih unggul karena jumlah CUDA core-nya yang memang lebih besar dan software ini memang CUDA core-nya yang benar-benar kerja. Dan RTX 3070 emang punya jumlah core yang cukup jauh ya bedanya dari RTX 3060. Kurang lebih segitu perbandingannya untuk benchmark sintetik dan juga software real world. Semoga kalian sekarang bisa mulai paham ya kalau ternyata RTX 3060 juga bisa seimbang bahkan ngelewatin RTX 3070 selama vendor laptopnya itu memberikan TGP atau power limit yang memang sesuai atau lebih besar. Oke, kita masuk aja ke game pertama yaitu Valorant. Untuk Valorant di sini gue menggunakan preset low. Di game ini frame rate udah bisa ke 200 lebih sih, tapi sejauh gameplay berjalan kalau di rata-rata ini tuh sekitar 195 fps. Udah kekejar untuk 144 Hz refresh rate. Game selanjutnya adalah Death Stranding. Untuk game ini setting rata kanan dengan DLSS quality. Dan pada game ini juga kalian udah bisa lihat ya kalau FPS-nya itu udah bisa di atas 100 FPS untuk game AAA. Ini game yang emang cukup ringan tapi kualitas visualnya bagus. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Gue juga pakai setting rata kanan di sini dan ngetes ray tracing juga. Ini bahkan bisa dapat 60 fps lebih. Jadi berasa nih di sini kalau RTX 3060 laptop nggak bisa diremehin selama dikasih TGP yang besar. Lalu selanjutnya adalah Far Cry 5. Game ini bahkan bisa rata-rata 100-an fps rata kanan cuy. Ini semua pengujian gamenya yang kalian lihat itu resizable-nya gue aktifin ya semuanya. Dan menurut gue pada game ini cukup efektif. Lalu bagaimana untuk suhu CPU dan GPU-nya? Mungkin kalian tadi udah sempat ngelihat sedikit ya pas benchmark gaming itu bagaimana CPU sama GPU-nya saat load berbarengan. Gue juga di sini ngecek lewat skenario gaming karena memang itu adalah waktunya untuk CPU dan GPU bekerja berbarengan lah. Sekalian untuk ngecek juga karena laptop ini si GP66 Leopard dia udah menggunakan 6 heat pipe yang mereka sebut Cooler Boost 5. Gue masukin pas main game Death Stranding, kalian bisa lihat kalau suhu CPU-nya hampir nyentuh angka 90. Ini karena Core i7-10870H emang tipikal CPU yang heat outputnya besar untuk kelas 8 core. Tapi suhu masih aman karena masih di bawah 95 derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah performance SSD. Nah, untuk SSD-nya ini yang didapatkan dari Micron. Gue suka dengan kecepatan 4K Q1T1-nya karena udah lewat dari 100 MB per second. Tapi sequential speed-nya belum yang paling kencang. Tapi udah cukup kencang untuk ukuran NVMe SSD. Oke, lalu bagaimana untuk harga dan kesimpulan mengenai MSI GP66 Leopard yang satu ini? Untuk harga itu ada di angka Rp24.499.000, garansi selama 2 tahun include dengan Air Gaming Backpack.
Tentu aja ini akan lebih murah kalau muter-muter e-commerce atau manfaatin promo cashback yang ada. Pastiin aja garansinya resmi. Dan gua rasa di sini MSI pingin nunjukin kalau mau beli laptop ya jangan cuma lihat dari tulisan spesifikasinya aja sekarang ini. Karena pada GP66 Leopard ini meski akan membuat kesan gimana gitu ya kan, 24 juta RTX 3060. Tapi faktanya RTX 3060-nya sendiri udah sekencang 3070. Ditambah CPU yang didapatkan udah 8 core 16 thread. Ini membuat value-nya bahkan lebih oke daripada ngincer RTX 3070 85W, terus CPU-nya yang makin di downgrade lagi. Selain performance, gue pribadi seneng sama desain GP66 Leopard ini yang kelihatan kalem tapi berasa gagah. Oke, kurang lebih segitu aja pembahasan gua untuk GP66 Leopard 10 UE486ID. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau misalkan kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.